Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, peranan iptek terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, iptek dan daya guna kemampuan masyarakat. Selanjutnya itu ada konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan teknologi itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari timbullah ucapan yang sangat populer, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disingkat dengan iptek. Perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu ditandai oleh perkembangan iptek. Perkembangan teknologi ini sebenarnya sudah dialami sejak zaman manusia primitif atau sejak zaman manusia purba terdahulu. Pada gambar ini bisa dijelaskan bagaimana perkembangan teknologi dari zaman manusia primitif atau zaman purba sampai dengan zaman modern sekarang ini. Selanjutnya, pada perubahan teknologi. Teknologi selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Perubahan teknologi diharapkan dapat mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dan sejahtera. Perubahan teknologi juga menunjukkan berkembangnya tingkat kemajuan berpikir dan berkreasi serta tuntutan lingkungan yang semakin mendesak. Tahap perkembangan teknologi itu sendiri ditandai dengan adanya 3 revolusi. Yang pertama itu ada revolusi hijau, yang kedua revolusi industri, dan yang ketiga itu ada revolusi informasi. Selanjutnya, peranan iptek terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi seakan-akan merupakan faktor dominan dalam perkembangan konstelasi dunia. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk mengembalikan teknologi dalam peranan pengabdian, bagaimana teknologi dikembangkan, diarahkan, dan dikendalikan untuk menunjang kesejahteraan manusia, bagaimana teknologi digunakan untuk penggalian dan pengembangan kekayaan alam yang membawa manfaat bagi manusia secara terus-menerus dengan mengamankan ekosistem manusia bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya itu ada iptek dan daya kemampuan manusia. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Ilmu pengetahuan sangat penting, artinya bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan masyarakat dapat mengembangkan daya kemampuannya yang dimiliki. Pengembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Mengarah pada subbit yang kedua, yaitu mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama itu ada pengembangan iptek untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Yang kedua, pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, alih teknologi. Yang keempat, proses alih teknologi. Selanjutnya, memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan iptek. Yang keenam, masalah-masalah perkembangan iptek, dan yang terakhir itu ada problema alih teknologi. Pada bagian selanjutnya yaitu pengembangan iptek untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Dalam era globalisasi sekarang ini, kita akan dihadapkan pada perubahan dan perkembangan iptek yang sangat cepat. Demikian juga halnya dengan kebudayaan akan berkembang seiring dengan perkembangan iptek tersebut. Menghadapi keadaan seperti ini, masyarakat perlu diarahkan pada sikap sadar teknologi. Kemajuan yang sering diartikan sebagai modernisasi menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi, dan meningkatkan efektivitas bermasyarakat melalui penerapan organisasi yang berdasarkan pertimbangan rasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada penguasaan iptek. Dengan iptek pula, manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Hasil teknologi telah masuk dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya bahwa teknologi sebagai suatu hal yang biasa. Orang tidak lagi mempertanyakan kapan dan bagaimana suatu alat untuk pertama kali ditemukan dan bagaimana alat tersebut sampai dapat bekerja dan digunakan.
Beberapa contoh hasil teknologi yang telah membantu manusia untuk kemudahan hidupnya sampai sekarang ini antara lain yaitu perkembangan alat transportasi udara, laut, dan darat yang semula berfungsi sebagai pengangkut barang dan manusia, secara tidak langsung sekarang ini juga sebagai pembawa informasi. Pada bagian alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berada dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Pada proses alih teknologi, kebanyakan proses alih teknologi dilaksanakan melalui investasi asing langsung, yakni dengan pendirian anak cabang usaha atau kerjasama lain dengan pengikutsertaan saham perusahaan asing yang merata. Inti dari pengelolaan teknologi adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan dengan pemilik teknologi yang menawarkan teknologi serta proses pengalihan teknologi. Pengalihan teknologi ini memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan modernisasi industri di berbagai negara berkembang. Jenis pemindahan teknologi dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada transfer material, yang kedua transfer desain, dan yang terakhir itu ada transfer kemampuan. Selain itu, konsep alih teknologi dapat dibedakan antara tingkat nasional dan tingkat perusahaan. Pada tingkat nasional terdapat 4 macam konsep. Yang pertama itu ada alih teknologi secara geografis, maksudnya menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah digunakan di tempat baru. Yang kedua itu alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani teknologi impor dan efisien. Yang ketiga, transmisi dan infusi teknologi, yaitu alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produksi lokal lainnya di negara penerima teknologi. Dan yang terakhir itu pengembangan dan adaptasi teknologi, yaitu alih teknologi baru terjadi jika tenaga kerja lokal yang memahami teknologi tersebut mulai dapat mengadaptasi untuk keperluan spesifik setempat atau modifikasinya untuk berbagai keperluan. Pada problema alih teknologi, problema alih teknologi berkaitan dengan berbagai aspek, salah satunya yaitu pada segi ekonomi. Namun, aspek lain yang terkait adalah justru mencakup berbagai aspek yang berada di dalam teknologi itu sendiri, seperti jenis teknologi, tingkat kemampuan, harga, syarat perjanjian alih teknologi, dan karena teknologinya didatangkan dari luar negeri dari pemiliknya, yaitu perusahaan modal asing kepada pihak negara penerima modal asing, atau teknologi di dalam negeri, maka aspek internasionalnya berkait. Karena itulah, maka banyak permasalahannya, sehingga menjadi perhatian badan-badan internasional. Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa poin yang menjadi problema alih teknologi. Yang pertama itu ada jenis teknologi yang dialihkan, yang kedua penilaian atas teknologi, yang ketiga cara alih teknologi dilakukan termasuk harga teknologinya, syarat-syarat yang menyertai alih teknologi, dan yang terakhir itu penanaman dalam suatu perjanjian lisensi alih dan teknologi. Pada poin memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, gelombang kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Kemajuan teknologi transportasi misalnya memungkinkan manusia senantiasa berada dalam mobilitas yang tinggi, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam frekuensi yang tinggi. Tampak dunia semakin sempit, sementara kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan pertukaran dan lalu lintas, arus informasi yang lebih cepat dan transparan, membuat dunia menjadi tanpa batas. Pertukaran informasi dimungkinkan dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai media cetak maupun elektronik. Mobilitas dan segala kemudahan gaya hidup hanya dapat diperoleh ketika kemajuan yang lain dicapai, yaitu kemajuan teknologi dan pengelolaan energi. Ketersediaan energilah yang merupakan faktor utama yang menggerakkan kemajuan peradaban manusia. Masalah-masalah perkembangan iptek. Sejalan dengan perkembangan iptek yang sangat cepat, juga dapat dihadapkan pada berbagai banyaknya masalah. Masalah tersebut
Di antaranya, yang pertama itu ada kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Kebijakan penerapan dan perkembangan perlu diarahkan untuk mencari pemecahan masalah besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang. Misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, pembangunan daerah-daerah terbelakang, dan masalah-masalah sosial lainnya. Dan yang kedua itu, perlu dipikirkan strategi yang tepat baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta dari pelaku iptek, terutama para peneliti. Harus disediakan fasilitas penelitian yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Sejalan dengan permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pokok-pokok kebijakan yang dapat diterapkan. Yang pertama itu mengembangkan nilai-nilai iptek dan membentuk budaya iptek di masyarakat. Yang kedua, mendorong kemitraan riset. Yang ketiga, mempercepat upaya manufaktur progresif. Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan iptek. Yang kelima, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia iptek. Yang keenam, mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan iptek.